Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema konsep dasar organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ega Emil Zaki, NPM 24810158, dan 3 teman saya. Saya Siti Hoirunisa dengan NPM 24810242. Perkenalkan, nama saya Andriani Samawati dengan NPM 24810118. Saya Dewi Nurulaini dengan NPM 24810178. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian organisasi. Kedua, tujuan organisasi. 3, ciri organisasi. 4, jenis-jenis organisasi. 5, struktur organisasi. Dan ke-6, prinsip-prinsip organisasi. Berikut pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau kelompok manusia yang bekerja sama secara struktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Organisasi melibatkan pembagian kerja, hubungan otoritas, serta koordinasi aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan organisasi. Untuk tujuan yang pertama adalah mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara individu. Tujuan yang kedua, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar anggota. Tujuan yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Tujuan yang keempat, mengembangkan kemampuan dan karir anggota. Tujuan yang kelima, menciptakan manfaat dan keuntungan bagi organisasi dan anggotanya. Dan tujuan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri yang pertama memiliki tujuan yang jelas, yaitu setiap organisasi dibentuk dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ciri-ciri yang kedua, struktur yang terorganisir, yaitu terdapat pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar anggota organisasi. Ciri-ciri yang ketiga, kelompok orang atau anggota, yaitu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri yang keempat, sistem dan prosedur, yaitu terdapat aturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur jalannya organisasi. Ciri-ciri yang kelima, koordinasi, yaitu aktivitas dalam organisasi harus saling terkoordinasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Ciri-ciri yang keenam, kepemimpinan, yaitu ada seseorang atau sekelompok orang yang memimpin dan mengarahkan organisasi. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kontinuitas, yaitu organisasi memiliki sifat berkelanjutan dan dapat berlangsung meskipun terjadi pergantian anggota. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi orientasi keuntungan atau profit oriented, yaitu organisasi yang bertujuan yang mencari keuntungan finansial seperti perusahaan manufaktur, perdagangan, dan jasa. Contohnya PT Indofood Sukses Makmur dan Mayora Tbk. Yang kedua, organisasi non-profit atau non-profit sosial, yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan melainkan fokus dengan pada tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya yayasan amal dan organisasi anti narkoba. Yang ketiga, organisasi pemerintah, yaitu organisasi yang bertujuan menyediakan layanan publik dan mengatur masyarakat seperti kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Yang keempat, organisasi pendidikan, yaitu berfokus pada penyediaan pendidikan dan pelatihan, misalnya sekolah dan perguruan tinggi. Yang kelima, organisasi kesehatan, yaitu menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, yaitu struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau bidang keahlian seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, struktur organisasi divisional, yaitu struktur ini mengelompokkan organisasi berdasarkan produk, pasar, layanan, atau wilayah geografis. Biasanya digunakan oleh perusahaan menengah
hingga besar. Yang ketiga, struktur organisasi lini, yaitu struktur dengan garis komando vertikal langsung dari pimpinan ke bawah tanpa perantara. Yang keempat, struktur organisasi lini dan staf, yaitu kombinasi struktur lini dengan bantuan staf yang memberikan saran dan dukungan kepada pimpinan. Selanjutnya adalah materi prinsip-prinsip organisasi. Pertama, ada prinsip tujuan yang jelas. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dan terarah. Semua struktur, kegiatan, dan sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Kedua, ada pembagian kerja atau division of work. Membagi pekerjaan agar terjadi spesialisasi sehingga efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Ketiga, ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi harus memiliki wewenang yang seimbang dengan tanggung jawabnya, sehingga mereka bisa membuat keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Keempat, ada prinsip hierarki atau tingkat kekuasaan. Organisasi memiliki struktur berjenjang dari tingkat atas ke bawah yang menggambarkan jalur perintah dan tanggung jawab. Yang kelima, ada prinsip kesatuan perintah atau unity of command. Setiap anggota organisasi hanya menerima instruksi dari satu atasan langsung untuk menghindari konflik perintah dan kebingungan tugas. Keenam, ada prinsip kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan yang sama harus dikoordinasikan di bawah satu rencana dan satu pemimpin. Selanjutnya, kesimpulan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi tidak hanya dilihat sebagai struktur statis berupa jaringan hubungan formal, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan pengorganisasian kegiatan sumber daya dan individu secara berkesinambungan. Unsur-unsur penting dalam organisasi meliputi anggota atau orang-orang, kerjasama, tujuan yang ingin dicapai, serta kepemimpinan yang mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas. Dengan adanya prinsip-prinsip organisasi seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah, dan disiplin, organisasi dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, organisasi menjadi sarana penting dalam mengelola sumber daya manusia dan material untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.